Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatu la yanfa'u mahunna 'amalun asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zafi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Yang terhormat pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segenap rangkaian puja, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat teriring salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat serta para pengikutnya, insyaallah sampai kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah di bulan yang baik ini, di hari yang baik ini, selesai kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sebelum saya lanjutkan tausiah ini, sama-sama kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluar bulan suci Ramadan kita meraih predikat takwa, predikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun depan mudah-mudahan di antara kita bisa berangkat pergi haji ke Mekah, kita wukuf di padang Arafah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, terakhir tawaf wada, lalu kembali pulang ke rumah, hidupnya bertambah berkah, jadi orang kaya raya, punya keturunan soleh dan soleha, dapat mantu pengusaha, kebeli mobil mewah, meninggal masuk surga. Alhamdulillah, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ada satu cerita tentang seorang ibu yang dia itu sangat ingin pergi haji. Dia adalah seorang ibu yang rajin mengikuti taklim di mana-mana. Setiap ada taklim di masjid atau musola, maka didatangi oleh ibu-ibu ini. Satu ketika ada taklim, tepatnya di seberang jalan rumah beliau. Maka pada waktu itu bermaksud dia mendatangi taklim tersebut, tapi begitu menyeberang jalan dia dapat musibah, dia keserempet mobil. Begitu keserempet mobil, alhamdulillah yang nyerempet tanggung jawab si ibu ini, dibawa olehnya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, yang kemudian nyerempetnya berkata, "Ma Haji, mohon maaf Ma Haji, saya tidak sengaja. Tolong Ma Haji, jangan dilaporkan ke polisi. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Ma Haji, nanti saya akan tanggung jawab. Akan saya biayai semua perobatan." Ibu itu mengatakan, "Nak, jangan panggil emak dengan sebutan Ma Haji, emak malu.
Kenapa Bu? Emak belum pernah pergi haji. Ibu belum pernah pergi haji? Belum nak. Baik, tahun depan ibu berangkat dengan saya. Karena itu Bapak kalau ingin pergi haji, nyebrang jalan. Di situ nggak usah tengok kiri kanan, lempeng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mobil, ada tronton, ada truk. Ke haji kagak kering sedia. Insya Allah kalau Allah punya mau. Ada lagi kenalan saya Bapak. Dia itu cuma dagang kangkung. Berapa sih hasil dagang kangkung? Tapi ternyata bisa menyampaikan dirinya ke tanah suci. Begitu saya selidiki, ternyata dia dagang kangkung sama kebun-kebunnya. Karena itu dia bisa berangkat. Insya Allah nanti Allah memanggil kita. Lebaik Allahumma lebaik. Lebaik la syarika laka lebaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Baik, saya tidak akan terlalu lama karena memang terus terang saya tidak terlalu kuat berirama dan juga tidak bisa banyak berkata-kata panjang. Setelah itu saya selidiki ternyata penyebabnya adalah sudah 24 hari saya tidak makan siang. Jadi kita sesuaikan saja waktunya, insya Allah tersisa tinggal 15 menit lagi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ingin seluruh ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, baik sholat kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, i'tikaf kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata kata Rasulullah ada 3 perkara, ada 3 penyebab yang menjadikan amal ibadah yang kita laksanakan tidak memiliki nilai di sisi Allah, tidak memiliki manfaat di sisi Allah, nol di mata Allah. Apa kata Rasulullah? Salah satu la yanfa'u mahunna amalun asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahfi. Kata Rasul, ada 3 penyebab yang menjadikan amal ibadah kita tidak bermanfaat di sisi Allah. Yang pertama adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Mohon maaf, terkadang ada saudara kita yang berprofesi sebagai seorang pedagang. Pagi hari baru saja menggelar barang dagangannya di pasar. Tidak lama ada si pembeli pertama, diterima uangnya, langsung dikibas-kibaskan di atas barang dagangan sambil berujar laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul. Sadar tidak sadar telah mensekutukan Allah. Kenapa tidak mengucapkan alhamdulillah? Kenapa tidak memuji Allah? Kenapa yang diucapkan laris manis Tanjung Kimpul? Dari mana asal kalimat tersebut? Sadar tidak sadar telah mensekutukan Allah. Ada seorang ibu yang sedang hamil besar, khawatir nanti janinnya diganggu oleh makhluk halus, maka sebagai penangkalnya depan tubuhnya ditaruh bangle, gunting, peniti, martil, tang, kunci Inggris, gegep dan lain sebagainya. Mau jadi kuli bangunan di mana Bu? Di rumah sedang ada hajatan besar, khawatir nanti hari akan turun hujan, maka sebagai penangkalnya di atap rumah ditaruh cabai, ditaruh bawang supaya hari tidak turun hujan. Sadar tidak sadar telah mensekutukan Allah. Begitu si ibu melahirkan, kan ada tali ari-ari supaya tidak tercecer kemana-mana, bagus disimpan, dikubur dengan rapi. Tapi tidak sedikit yang pakai embel-embel. Di samping tali ari-ari, di kertas lembar ditulis hitungan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, biar anak saya jadi pinter matematika. Yang satu lagi di samping tali ari-ari ditaruh dasi, biar anaknya jadi pejabat. Tanggung Bu, mesin kapal taruh situ. Saya ingat Pak, ketika kita kecil itu ada film, itu kadang-kadang bisa menyesatkan kita sendiri, merusak akidah kita. Filmnya adalah Beranak Dalam Kubur. Saya pada waktu itu bingung Pak, beranak dalam kubur, siapa bidannya? Lalu ada lagi berikutnya Sundel Bolong, pemerannya almarhumah Susana. Itu hantu bisa beli bakso. Lalu berikutnya ada lagi Suster Keramas Pak.
Ada lagi kemudian suster ngesot. Nanti satu lagi, belum selesai produksinya. Suster ngesot sambil keramas. Ini menyesatkan akidah umat Islam. Lalu di film itu ada seorang ustadz, ada seorang kiai ditugaskan untuk mengusir hantu. Seolah-olah kiai cuman tugasnya mengusir setan dan hantu. Ini yang pertama. Kadang-kadang juga kita suka begitu. Pagi hari ada kupu-kupu masuk ke rumah, kupu-kupu, nanti ada tamu. Lalu pakai baju terbalik kayaknya bakal dapat rezeki. Mata kedut-kedut, kayaknya ada yang kangen. Jangan foto bertiga, kenapa? Nanti mati. Akhirnya 1000 orang foto, nggak muat tuh foto. Jadi ini yang pertama. Yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah, penyebab pertamanya adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Lalu kata Rasul, penyebab ibadah kita tidak diterima oleh Allah yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Mungkin kita merasa sholat sudah kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunat. Puasa, jangankan puasa Ramadan, Senin Kamis pun sering kita laksanakan. Lalu kemudian perbuatan kebajikan sering kita kerjakan. Tapi berapa besar pun ibadah yang kita laksanakan, jika kita durhaka pada orang tua, nol nilainya di mata Allah. Terkadang kita lupa sama orang tua kita. Ketika kita masih kecil ditanya oleh orang, "Nak, apa tujuan hidupmu?" "Aku ingin membahagiakan ibu dan ayahku." Tapi manakala sudah berumah tangga, sudah punya anak dan istri, ketika ditanya, "Apa tujuan hidupmu?" "Aku ingin membahagiakan istri dan anakku." Orang tuanya terlupakan. Sehingga kadang-kadang ini seorang suami ketika menjelang Idul Fitri, dia mampu membelikan baju untuk istri dan anaknya 2 setel, 3 setel dengan harga yang sangat mahal. Begitu datang ke rumah orang tuanya sudah 2 kali lebaran, sudah 3 kali lebaran, bajunya itu saja. Ini yang terjadi, yang kadang-kadang kita lupa dengan orang tua kita. Satu ketika seorang suami berkata kepada istrinya, "Istriku, aku punya usul bagaimana kalau ibuku yang tinggal sebatang kara, tinggal sendirian di rumahnya, kita ajak saja tinggal bersama." Istrinya menjawab, "Aku setuju, Bang. Dengan adanya ibu nanti di rumah, pekerjaan rumahku jadi berkurang. Biar ibu yang nyuci, biar ibu yang ngepel, biar ibu yang gosok, biar ibu yang ngelap genteng, biar nanti ibu yang mengasuh anak-anak kita. Hitung-hitung kita tidak perlu gaji pembantu." Dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, "Wabil walidaini ihsana," dan kepada orang tua hendaknya engkau berlaku ihsan, berbuat baik. Tapi orang tuanya yang sudah renta ternyata ngambil keuntungan dari orang tua, biar dia tinggal serumah, nanti biar ibu saja yang mengerjakan pekerjaan rumah, yang mengurus cucunya dan lain-lain. Ini termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingat kembali wajah orang tua kita, yang ketika kecil rambutnya orang tua kita itu masih hitam legam, seiring termakan usia rambutnya sudah mulai memutih. Yang tadinya matanya awas melihat mulai kurang penglihatannya. Yang tadinya telinganya bisa mendengar dengan normal dan baik mulai kurang pendengarannya. Yang tadinya pipinya kencang mulai kendur. Yang tadinya jalannya gagah perkasa mulai membungkuk. Pernahkah kita sakiti hatinya, kita lukai perasaannya? Kalau pernah dan belum dimaafkan, khawatir ibadah yang kita laksanakan nol di mata Allah. Terkadang ketika orang tua kita masih hidup, kita jarang menemuinya, kita jarang mencium tangannya, malu memeluk tubuhnya, enggan mencium keningnya. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, rasa itu baru ada. Ingin kita peluk cuma gundukan tanah yang bisa kita peluk, ingin kita cium cuma batu nisan yang bisa kita cium.
Mudah-mudahan momentum Idul Fitri yang sebentar lagi tiba, kita jadikan ajang untuk pertama kita temui orang tua kita. Kita minta keridhaan dan keikhlasannya, karena ridha Allah ada pada ridha orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu kata Rasulullah, penyebab amal ibadah kita tidak diterima Allah yang ketiga adalah wal firaru minaz zahfi, lari dari medan jihad. Jihad berakar kata dari jahada, artinya bersungguh-sungguh. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Contohnya bagaimana? Ini ada hadis, tapi ada juga yang mengatakan perkataan sahabat. Ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Disebutkan bahwa ketika sahabat dan Rasul pulang dari peperangan, lalu kemudian Rasul mengatakan, ada yang bilang juga ini sahabat namanya Ibrahim bin Ali, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari pertempuran peperangan kecil menuju peperangan yang sangat besar. Sahabat kaget, Pak. Perang Badar itu dahsyat. Musuh jumlahnya 1000 orang. Sementara umat Islam cuma 313 orang. Tapi pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Dahsyat luar biasa. Tapi justru dikatakan kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, perang apa lagi? Lalu kemudian dijawab, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Ini melawan hawa nafsu adalah peperangan yang maha sulit, Pak. Kenapa terjadi pertikaian? Kenapa terjadi permusuhan? Kenapa terjadi kemungkaran? Jawabannya adalah karena orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa kemudian orang buka puasa dengan sengaja? Dikarenakan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Kalau kita ke pusat perbelanjaan, ke supermarket, tidak sedikit orang yang ngakunya beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi dia masih makan, minum di tengah keramaian. KTP-nya Islam, Pak. Kita doakan semoga KTP-nya masuk surga. Itu kan artinya dia memperturutkan hawa nafsu. Dari hal memperturutkan hawa nafsu itulah terjadi kemungkaran di mana-mana. Perkelahian, kezaliman dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Untuk itu maka mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan tergolong orang yang mensekutukan Allah, bukan anak yang durhaka pada orang tua, dan bukan golongan yang lari dari medan jihad, sehingga mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluar bulan suci Ramadan dinaikkan predikat kita, tadinya adalah orang mukmin jadi orang muttaqin, dan ketika bulan suci Ramadan berakhir maka Idul Fitri yang tiba tersebut kita dalam keadaan fitrah dan kita jaga sampai 11 bulan ke depannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Al insanu makhlul khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kebahagiaan untuk kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.